Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa melayani, kami bisa menyembah-Mu dengan bebas, kami bisa datang di tempat ini bersekutu untuk merasakan hadirat dan jamahan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar firman, singkapkan yang rahasia, singkapkan Tuhan isi hati-Mu, sehingga kami tahu apa yang Engkau kehendaki kami lakukan, dan kami mengetahui jalan-jalan-Mu, sehingga kami hidup. Dan saat ini Tuhan kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Saat ini setiap saudara yang mau mendengar firman Tuhan, siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Hari ini firman Tuhan tentang menghormati Tuhan. Tadi tema minggu ini adalah mempersiapkan generasi atau mempersiapkan anak-anak yang berdampak. Kita belajar saat ini tentang menghormati Tuhan. Pertama kita buka dulu di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20, firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Semua sudah tahu firman Tuhan ini, amin. Saudara percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di situ Yesus ada? Jadi di sini apakah Yesus ada? Saudara percaya? Amin. Oke. Saudara, iman itu bukan perasaan. Iman itu Tuhan kalau menilai iman seseorang, Tuhan gak melihat di hati. Karena iman itu bukan perasaan. Hati bisa berbohong. Kita seringkali merasa beriman, ternyata enggak. Kita kadang-kadang merasa percaya bahwa Yesus ada. Tetapi dari apa yang kita lakukan, sebenarnya kita enggak sungguh-sungguh percaya. Saudara, kalau saudara bisa melihat Yesus di sini, kira-kira saudara bisa ribut sendiri? Di sini enggak ada yang ribut. Misalnya, terus saudara bisik-bisik sendiri, saudara keluar masuk. Apakah saudara berani? Tentu enggak berani, betul? Kenapa banyak orang Kristen yang berani keluar masuk? Karena mereka enggak melihat. Karena mereka melihat, mereka merasa Tuhan enggak ada, berarti tidak percaya. Makanya kalau soal iman yang Tuhan lihat adalah bagaimana reaksimu. Bagaimana perbuatanmu, bagaimana apa yang kau lakukan itu adalah bukti dari imanmu. Makanya Alkitab berkata, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Tetapi kalau masalah motivasi, Tuhan melihat hati bukan melihat perbuatan. Karena yang di hati itulah kita sebenarnya. Misalnya saya bisa kemudian ketemu dengan seseorang atau makan makanan saudara saya ngomong, enak sekali makanannya, ya kan? Atau kamu cakep sekali, tetapi di dalam hati, ya orang ini kok elek banget ya hari ini, ya kan? Nah, Tuhan itu melihat motivasi itu di hati. Tapi kalau melihat iman itu dari perbuatan. Kayak Petrus. Petrus itu merasa dia sangat mencintai Tuhan, betul? Dia merasa sangat berani mati untuk Yesus. Maka Yesus berkata, orang-orang semua akan mengkhianatiku. Mereka semuanya akan meninggalkan aku. Semua akan mengkhianati. Dia berkata, sekalipun semua orang tercerai berai mengkhianatimu, sekali-kali aku tidak. Waktu Yesus berkata, aku akan dibunuh, dia berkata bahwa aku tidak akan membiarkan engkau mati. Terus Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok itu loh, kamu nanti akan menyangkal aku 3 kali. Dia merasa gak mungkin, betul kan? Nah, itu namanya iman, itu perasaan. Yang di sini itu perasaan. Apa yang kau lakukan itulah sebenarnya iman. Makanya sekalipun saudara gak melihat, tapi bagaimana reaksimu itu menunjukkan imanmu. Waktu saudara menghormati Tuhan, artinya saudara itu yakin bahwa Tuhan itu ada di tempat ini. Sama dengan pada waktu Petrus berjalan di atas air, Tuhan itu gak peduli seberapa imannya besar atau kecil. Yang penting bagi dia waktu dia melangkah di atas air, dia melangkah 1 langkah, Tuhan langsung tahu itu adalah iman. Amin. Nah,
Di dalam kehidupan kita, Tuhan itu harus dihormati. Kenapa? Saudara, seringkali orang Kristen cuma melihat Tuhan itu sebagai Bapa. Kalau cuma sebagai Bapa, Bapa itu mengasihi. Bapa itu selalu mengampuni. Benar? Contoh, ada anak yang hilang. Sekalipun bapaknya nggak nyari karena dia tahu anaknya yang memutuskan untuk pergi. Dia menunggu nggak? Dia menunggu. Alkitab berkata begitu bapaknya lihat anaknya kembali dari jauh, dia langsung lari untuk menyambut anaknya. Itu seorang bapak. Waktu anaknya meminta warisan dikasih, bapaknya memberi makan, itulah seorang bapak. Tetapi seorang raja itu berbeda. Raja di zaman dulu itu juga sama dengan hakim. Makanya pada waktu Salomo menjadi raja, pertama-tama kali dia melakukan apa yang disebut menghakimi. Dia harus memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa pertama kali yang dia hakimi? Tahu nggak? Hah? Ya, 2 wanita yang berebut 1 anak, betul? Tepuk tangan untuk jemaat Viva. Benar, dia itu karena dia sekalipun dia raja, dia juga hakim, yang artinya dia bisa memutuskan apa saja. Dia bisa mengangkat, dia bisa menurunkan. Itulah seorang raja. Nah, saudara harus tahu, waktu beribadah, Yesus itu hadir sebagai raja. Makanya Alkitab berkata bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Makanya di ibadah raya, kalau ibadah raya tanpa puji-pujian, cuma penyembahan, itu cuma firman, itu namanya bukan ibadah. Tapi ibadah itu harus ada pujian, penyembahan, dan firman. 2 elemen ini enggak boleh tidak ada. Di ibadah raya Tuhan hadir sebagai raja. Itu sebabnya kenapa kita harus menaruh hormat. Dan Tuhan itu akan selalu hadir. 2-3 orang berkumpul, dia ada. Tapi Tuhan tidak berjanji, dia berada di sini sampai akhir. Tuhan hadir sampai akhir atau di tengah-tengah dia pergi. Tergantung bagaimana respon kita. Semakin kita menghormati Tuhan, semakin kita merindukan Tuhan, Tuhan bisa hadir sampai selesai. Bahkan banyak orang yang dilawat Tuhan. Mereka itu dilawat, ibadah sudah selesai. Mereka itu enggak selesai di dalam lawatan Tuhan. Karena Tuhan hadir untuk dia sampai dia bisa bangun. Saya pernah ada seorang teman, waktu kita pujian penyembahan, dia tumbang di dalam hadirat Tuhan. Dia ketawa terus. Sampai ibadah selesai, dia masih ketawa sampai digotong pulang ke rumah. Sampai itu besoknya itu masih terus. Sampai dia kemudian, Tuhan aku kalau di dalam hadirat-Mu agak kepingin amin. Tapi aku besok itu kerja, gimana? Ini sudah bolos, dia sudah bolos. Jadi dia tuh terus ketawa, penuh sukacita kayak ada hadirat Tuhan. Dulu ada seorang anak Tuhan juga, itu sampai di kamarnya itu kayak ada sinar-sinar gitu loh ya. Sinar-sinar gemerlap gitu ya. Dia tuh dalam hadirat Tuhan, itu sampai temennya yang gontong dia itu lihat jadi saksinya. Nah, saudara, Tuhan itu hadir sebagai raja. Itu sebabnya kalau sebagai raja tidak ada, kenapa ibadah raya ada persembahan? Karena tidak ada orang yang berani datang kepada raja tanpa membawa persembahan. Persembahan itu adalah tanda penyembahan. Makanya zamannya Salomo, kalau Bapak Ibu baca, tidak ada raja yang berani datang ke tempat Salomo, mengunjungi kerajaan Israel, menghadap Raja Salomo tanpa membawa upeti. Kalau tidak, itu adalah penghinaan. Makanya kenapa di ibadah raya ada persembahan. Itu tanda penyembahan kita kepada Tuhan sebagai raja. Dan kalau dia sebagai raja, dia bisa memutuskan apa saja dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Seorang presiden berbeda dengan seorang raja. Seorang presiden
Itu kan pilihan rakyat, betul? Seorang raja kalau memutuskan sesuatu dan banyak orang yang tidak setuju, mereka bisa protes, dia bisa mengusulkan untuk digagalkan. Saya nggak tahu istilahnya, lupa saya istilahnya, seperti itu. Pemerintahannya di bawahnya juga. Tapi kalau raja, kalau dia memutuskan sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Kenapa? Raja punya hak prerogatif. Dia raja bukan karena dipilih, dia raja karena dia lahir sebagai raja. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, sebagai seorang raja, dia memutuskan segala sesuatu. Itu sebabnya di dalam ibadah, semuanya pujian penyembahan yang sama, lagunya sama. Tapi tidak semua orang pulang dalam keadaan berkat yang sama. Ada yang 30, 40, 60 dan 100. 30, 60 dan 100 kali ganda. Itu terserah keputusan raja. Saudara lihat. Pada waktu Ester menghadap Raja Ahasiweros, di situ dikatakan hanya ada satu peraturan. Kalau orang tidak dipanggil raja, berani menghadap, hukumannya cuma satu, yaitu mati. Makanya Ester, dia berdoa, dia berdandan sedemikian rupa, dia menghadap raja dengan penuh hormat. Sehingga waktu raja melihat Ester, dia mengulurkan tongkatnya kepada Ester. Kalau dia sudah mengulurkan tongkatnya, gak ada yang bisa membatalkan apa yang diputuskan raja, betul? Sehingga Ester diterima oleh raja. Raja sangat senang melihat Ester. Dia sangat lemah lembut, dia sangat cantik. Terus kemudian dia berkata, Ester, apa yang kau inginkan daripadaku? Bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Kalau Ester minta. Kalau dia sudah berkata begitu, apa saja bisa diberikan. Itulah raja. Makanya Alkitab berkata, Tuhan bertahta di atas pujian. Tahta itu adalah kursinya raja. Kalau sudah di kursi raja, Ahasiweros itu suaminya Ester. Tapi kalau sudah duduk di kursi raja, dia bukan suaminya. Tapi dia adalah rajanya dan dia adalah hambanya. Waktu dia memperlakukan Ahasiweros sebagai raja, dia sebagai raja bisa memutuskan segala sesuatu. Waktu dia disenangkan, disitulah dia berkata, apa yang kau minta? Saudara ingat pada waktu terjadi, waktu Salomo membangun bait Allah, lalu membawa korban, dia memotong sekitar 3.000 sapi dan sebagainya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang dia lakukan dan Tuhan senang dengan penyembahan itu, dengan korban yang diberikan. Malamnya kalau saudara baca, Tuhan bertanya di dalam mimpi. Dia datang melalui mimpi kepada Salomo. Salomo, apa yang engkau ingin aku berikan kepadamu? Salomo minta apa? Hikmat. Apa saja itu diberikan Tuhan. Tapi Salomo minta hikmat. Nah, terus permintaannya itu membuat Tuhan senang. Ini dia itu mintanya ini cocok nih dengan apa yang di hati Tuhan. Terus Tuhan tambahkan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Saudara, waktu Tuhan di atas tahtanya, waktu dia senang, seringkali Roh Kudus berbicara kepada beberapa orang yang dalam pergumulan. Ini waktunya untuk kamu meminta sesuatu. Waktu Tuhan disenangkan, Tuhan langsung berkata, Roh Kudus seringkali menggerakkan, ini waktunya kamu minta sesuatu. Karena apapun yang kamu minta, Tuhan berikan. Makanya kenapa fokus kita adalah menyenangkan Tuhan dan melihat dia sebagai raja. Karena Alkitab berkata, seperti imanmu itulah yang terjadi. Engkau memandang dia sebagai Bapa, bagus. Tetapi ada saatnya waktu saudara menyembah, waktu saudara beribadah, saudara melihat dia, menghormati dia sebagai raja, maka dia bertindak sebagai raja. Pada waktu Raja Herodes
Pasti sudah dengar saya pernah ceritakan. Herodias, anak Herodias itu menari di hadapan Raja Herodes. Menarinya sangat bagus sampai Raja Herodes senang. Waktu senang sama dengan Raja Ahasiweros, dia tanya kepada dia, apa yang kamu inginkan daripadaku? Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Kalau dia sudah ngomong gitu, tidak bisa dibatalkan. Lalu anak Herodias langsung ngomong ke ibunya, aku harus minta apa? Kamu harus minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Raja itu sayang kepada Yohanes Pembaptis. Tapi karena sudah ngomong bahwa aku memberikan apapun yang kamu berikan, maka apapun yang terjadi diberikan kepalanya. Ini yang negatifnya. Tetapi kita mau belajar bahwa raja kalau sudah bicara itu menjadi hukum. Dia tidak bisa membatalkannya. Makanya pada waktu raja menandatangani, mengesahkan bahwa Hamas ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Padahal raja tidak tahu, dia cuma stempel aja. Dia nggak bisa batalin itu. Makanya dia membuat undang-undang yang baru. Orang Yahudi bisa boleh membela diri, bahkan boleh melawan. Karena hukum pertama nggak bisa dibatalkan. Itulah raja. Itu sebabnya waktu kita datang kepada Tuhan, kau harus tahu dia datang sebagai raja. Makanya ada persembahan. Perpuluhan pun itu ada sebagai tanda penyembahanmu kepada Tuhan. Bukan sebuah paksaan. Itu penyembahanmu kepada Tuhan. Makanya contohnya pada waktu kelahiran Yesus, ada orang-orang yang datang kepada Yesus, betul? Siapa saja yang datang kepada Yesus? Siapa? Orang Majus dan para gembala. Para gembala membawa persembahan enggak? Tidak kan? Kenapa? Para gembala mendapatkan rema yang lahir itu adalah domba Paskah. Makanya yang waktu para gembala datang itu enggak bersamaan dengan orang Majus. Orang Majus itu datang, itu sudah, Yesus itu sudah bukan bayi, sudah jadi anak kecil di rumah. Kita nggak belajar itu ya, jadi nggak usah dibukain ayatnya. Sementara gembala itu datang pada waktu Yesus masih di palungan. Bayi dibungkus kain lampin di kandang domba yang namanya di Migdal Eder, tempat di mana para gembala ini adalah penjaga di Migdal Eder yang membesarkan domba-domba yang nantinya akan dipersembahkan sebagai korban Paskah. Yesus itu lahir di atas palungan, itu dibungkus dengan kain lampin yang artinya dia adalah anak domba Paskah. Dialah yang nanti menjadi korban Paskah. Tapi orang-orang Majus berbeda. Orang Majus melihat bintang dan mereka berkata, seorang anak telah lahir, seorang raja lahir di Yerusalem. Seorang raja. Dia tahu seorang raja. Waktu mereka mendapatkan rema yang lahir adalah raja, makanya mereka datang membawa persembahan enggak? Bawa. Mereka membawa apa saja? Emas, mur, dan kemenyan. Saudara, dia mempersembahkan karena dia tahu yang lahir adalah raja. Karena tidak ada orang yang berani datang kepada raja tanpa membawa sesuatu. Itu sebabnya kenapa di ibadah raya kita membawa persembahan. Karena engkau memperlakukan Tuhan sebagai raja. Alkitab berkata pada waktu orang yang menghormati aku akan kuhormati. Orang yang menghina aku kuanggap rendah. Musa itu sangat hormat kepada Tuhan. Makanya sampai matinya pun Tuhan sendiri yang mengubur sebagai tanda Tuhan menghormati Musa. Seakan-akan gak ada yang layak menguburkan Musa selain Tuhan sendiri. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44.
Tadi PowerPoint saya ternyata nggak bisa dibuka. Oh, ini ada. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, tadi kita membaca 2-3 orang berkumpul di situ, Yesus ada. Yesus hadir. Nah, di sini Yesus itu hadir di ibadah dan Yesus memperhatikan setiap orang yang memberi persembahan. Sampai dia berkata, banyak orang memberi tapi mereka memberi dari kelimpahannya. Tapi orang ini memberi dari kekurangannya, yaitu sesungguhnya janda miskin ini, ayat 43, memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, waktu Tuhan hadir, Tuhan itu raja, dia juga hakim. Sebagai hakim, dia menilai segala sesuatu. Menilainya itu untuk apa? Pertama, siapa orang ini mendapatkan berkat berapa? Kedua, Tuhan itu yang memutuskan siapa yang waktunya diangkat, siapa yang diturunkan, siapa yang harus dilepaskan, siapa yang harus menerima jawaban doa, siapa yang mengalami pembalikan keadaan, siapa yang harus dididik dan diajar. Saudara, Tuhan itu hadir sebagai raja, dia benar-benar hadir dan menilai segala sesuatu. Maka dikatakan dia hakim yang adil, yang akan memberkati setiap orang dengan nilai yang tepat. Ada seorang hamba Tuhan, dia waktu datang ibadah, dia hormat sekali. Yang lain keluar masuk, dia hormat. Terus dia bilang, kok ada seorang yang tanya, kok Pak Pendeta kok kayak, bukan pendeta, kok Bapak seorang penginjil, kok Bapak itu kayak diem tegang gitu ya. Terus dia bilang, loh kamu gak tahu, Yesus itu berdiri di sebelah mimbar, tepat di sebelah pembicara. Bagaimana aku bisa berani, gak hormat, aku melihat Tuhan. Terus dia bilang, yang lain gak hormat karena gak melihat. Nah ini, makanya Alkitab berkata, iman itu kita harus percaya sekalipun tidak melihat. Itulah iman, dilihat dari sikap saudara. Menunjukkan apakah saudara melihat bahwa Yesus memang ada atau tidak. Makanya di dalam setiap ibadah banyak hamba Tuhan berkata, Tuhan itu selalu karena rendah hati. Tuhan itu selalu berdirinya di sebelah ibadah. Karena yang di tengah ini pembicara. Ngerti ya? Tapi kalau pembicaranya nggak ada ya Tuhan hadir di situ. Nah saudara, apa yang engkau sikap hatimu, pandanganmu kepada Tuhan menentukan Tuhan bertindak sebagai apa. Kalau engkau melihat Tuhan sebagai kekasih, Tuhan memperlakukan kamu sebagai kekasih. Sebagai Bapa, dia mensuplai saudara, dia mengasihi saudara, dia mengayomi saudara. Tetapi sebagai raja, dia bisa mengangkat saudara dari dalam debu, didudukkan di antara para bangsawan. Karena kalau raja memutuskan, tidak ada yang bisa mengganggu-gugatnya. Kita tadi sudah belajar perbedaan raja dan presiden. Presiden bisa digugat, raja tidak bisa digugat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita melihat orang ini diperhatikan. Makanya Tuhan itu kita beribadah bersama, pulangnya belum tentu membawa berkat yang sama. Ada 30, 60, 100. Makanya tadi dikatakan pada waktu hadirat Tuhan lagi kencang-kencangnya. Seringkali Roh Kudus berkata, ini waktunya untuk meminta. Kayak dulu waktu ujian penyembahan saya memimpin
prayer worship night ya, ibadah prophetic night. Itu waktu ibadah raya itu pada waktu itu semua menyembah. Itu saking kuatnya hadirat Tuhan, itu sampai kan sudah pernah saya ceritakan ya, Asyar itu tumbang di depan, pintunya kan di tengah situ, tumbang. Setelah itu langsung tertulis di alam roh itu nulis terobosan. Langsung ngomong terobosan, langsung terlihat tulisan terobosan. Sehingga hari itu Tuhan tuntun semua orang yang mau alami terobosan maju ke depan. Semua didoakan, semua tumbang-tumbang yang belum kepenuhan Roh Kudus. Hari itu kepenuhan Roh Kudus, yang sakit sembuh. Karena Tuhan sudah ngomong kesembuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan disenangkan, Tuhan selalu ingin memberikan sesuatu. Itu sebabnya sekarang banyak orang ngajar, jangan ngasih persembahan. Jangan kasih ini, saudara. Saya bukan gembala sidang ya. Jadi saudara ngasih persembahan atau enggak itu enggak menguntungkan saya. Oke? Tapi jangan pedulikan apa kata orang. Karena yang Tuhan nilai bukan orang, tetapi hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan, menentukan apa yang kau dapat dari Tuhan. Makanya kenapa Yusuf tidak mau berdosa di hadapan Tuhan? Waktu dia menjadi budak, budak itu enggak punya nama, budak itu enggak punya harganya, budak itu enggak punya hak hidup. Kalau tuannya mau dia mati, ya dia mati. Kalau tuannya mau dia dikubur hidup-hidup, ya mati. Dia harus dikubur hidup-hidup. Makanya zaman dulu, kalau tuannya mati, seringkali pelayan-pelayannya ikut dikubur hidup-hidup supaya menemani tuannya. Dia tidak bisa nolak. Itulah budak. Tapi waktu Tante Potifar mengajak dia tidur bersama dia, sebenarnya itu adalah kehormatan. Betul nggak? Loh budak loh, diajak tidur sama tuannya. Tapi Yusuf tidak mau berdosa kepada Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan. Karena dia tahu waktu menghormati Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memutuskan nasibnya. Makanya Raja Firaun waktu mengangkat Yusuf yang seorang budak, bahkan dia dianggap kriminal karena masuk penjara. Siapa yang bisa menolak waktu raja berkata Yusuf harus diangkat menjadi orang yang menguasai Mesir, nomor 2 dari raja. Tidak ada yang bisa menolaknya. Seorang raja bisa mengubah nasib seseorang dalam semalam. Itu sebabnya inilah rahasia pada waktu kita bergumul. Datanglah seperti seorang hamba kepada tuannya. Kadang kita juga datang sebagai anak kepada Bapak. Bapak mengasihi, makanya kamu gak bisa takut. Tapi juga hormati dia. Demikian juga di dalam ibadah. Itu sebabnya gak peduli dengan apa kata orang. Karena Tuhan menghakimi setiap orang secara pribadi. Tuhan itu menghakimi gereja bukan nanti di akhir zaman. Di akhir zaman itu ada penghakiman terakhir seluruh dunia. Menghadap kepada Tuhan, hakim di atas segala hakim. Tapi anak Tuhan tidak akan dihakimi di akhir terakhir. Tapi setiap hari kita mendapatkan penghakiman. Makanya Alkitab berkata penghakiman dimulai dari gereja. Apa artinya dihakimi? Itu tadi. Yang nakal terus. Waktunya untuk dipukul. Ini berbuat jahat kepada orang. Sampai banyak orang berdoa menuntut keadilan. Ini waktunya dia dihukum. Ini waktunya orang ini diangkat. Ini waktunya orang ini mengalami terobosan. Ini waktunya dia disembuhkan. Ini waktunya dia menerima jawaban doa. Ini waktunya dia diangkat oleh Tuhan. Itu semua adalah raja yang menentukan. Jadi dia menetapkan, demikian juga dengan ibadah. Waktu ibadah Tuhan yang menetapkan. Tuhan memperhatikan satu persatu. Makanya saudara ingat kejadian Ananias dan Safira? Tahu ya, kenapa Ananias dan Safira? Dia berbohong. Petrus berkata, kan menjual tanah tadi berkata, benar, dia menjual tanah. Padahal dia ngomong bahwa seluruhnya dipersembahkan. Padahal cuma sebagian. Petrus berkata, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Betul?
Padahal yang didustai sebenarnya kan Petrus. Kenapa dia berani berdusta? Karena dia tidak melihat. Ada seorang hamba Tuhan, Tuhan bawa di zaman itu, di zaman yang Petrus, sehingga dia bisa melihat. Kamu tak kasih tahu apa yang terlihat, ya apa yang terjadi di masa itu. Saudara, Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Di hadapan Tuhan tidak ada masa lalu dan masa yang akan datang. Semua di hadapan Yesus adalah sekarang. Makanya Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Makanya waktu hamba Tuhan ini dibawa di masa 2000 tahun lalu, bisa terjadi enggak? Bisa. Dia melihat Petrus di sini, Yesus tepat di sebelahnya. Dan waktu Ananias dan Safira berdusta, Petrus berkata, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Karena Roh Kudus atau Yesus ada di sebelahnya tepat. Tapi dia tidak tahu karena dia tidak percaya. Sehingga dia membiarkan, dan waktu ditanya, ternyata ditanya sampai 3 kali supaya orang ini meralat perkataannya. Ternyata dia tetap berdusta dan dia menjadi mati. Kenapa? Waktu dia menjadi raja. Sekarang orang-orang banyak berdusta, nggak mati itu. Tidak mati fisik, tapi mati rohani. Makanya orang ini lama-lama semakin tidak peka. Dia menjadi terbiasa dengan dusta. Pada waktunya dia akan dihajar Tuhan. Tapi supaya dia bertobat. Inilah seorang hakim. Makanya kenapa orang Kristen tidak boleh main-main dengan Tuhan. Tuhan mengasihi, tetapi dia juga hakim yang adil. Yang akan menilai segala sesuatu apa yang kau lakukan. Bahkan yang terkecil sekalipun dinilai oleh Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan. Waktu dia sakit itu dinyatakan sebenarnya dia mati. Sempat mati sebentar. Tapi di waktu mati itu dia dibawa ke surga. Dia melihat rumahnya, terus Tuhan perlihatkan perbuatan dia. Yang jahat dan yang baik. Yang baik itu dia pernah, masih kecil, dia lupa. Dia itu ngasih makanan, dia itu lapar, temennya lapar, dia kasih makanannya ke temennya. Dikasih Tuhan pahala. Dia bilang, Tuhan aku aja lupa. Tuhan bilang, sekecil apapun yang kamu tabur, tidak akan dilupakan Tuhan. Dan semua pasti engkau tuai. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita belajar hari ini, hormati Tuhan. Dan juga persiapkan anak-anak untuk belajar menghormati Tuhan. Karena apa yang firman Tuhan berkata begini, apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, kalau kamu mendekat, aku akan mendekat. Kenapa? Artinya Tuhan itu meresponi apa yang kau lakukan. Tuhan akan terus meresponi sesuai dengan bagaimana engkau memandang Tuhan. Kalau masih bayi rohani kau tidak tahu maka Tuhan yang aktif. Tetapi pada waktu saudara dituntut dewasa, Tuhan mau engkau yang aktif bagaimana memperlakukan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Salam kanan kiri katakan hormati Tuhan sebagai Raja. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Sekali lagi, Tuhan berjanji 2-3 orang berkumpul dia hadir. Tapi dia tidak pernah berjanji dia hadir sampai akhir. Tetapi kalau sampai dia berhadir sampai akhir, artinya dia disenangkan di tempat ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Biarlah kita semua menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu I exalt thee. C kayaknya. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord,
angkat tangan kita, katakan I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh Lord. Ampuni kami, seringkali kami lupa bahwa Engkau adalah seorang raja di hadapan kami. Ajar kami menghormati Engkau, karena Engkau adalah raja. Pada waktu Engkau duduk di atas tahtamu, Engkau bisa menentukan nasib kami. Engkau bisa membalikkan keadaan kami dalam semalam. Engkau bisa mengangkat hidup kami. Engkau bisa merubah kehidupan kami. Engkau bisa untuk memberikan jawaban doa. Engkau bisa menaikkan setiap orang dari dalam lumpur untuk didudukkan di antara bangsawan. Engkau dapat memberikan kemerdekaan bagi yang tertawan. Karena setiap keputusanmu tidak ada yang bisa melawan. Saat ini Tuhan, basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami menghormati Engkau. Kami tidak peduli dengan apa kata orang. Karena Engkau berurusan dengan hati kami. Dan berurusan dengan apa yang kami kerjakan dengan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus.